Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Pitaloka Handiliani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, berkah serta hidayahnya, sehingga kita semua pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam agenda seminar hasil laporan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Sebelum dimulainya acara, perkenalkan saya Sanandra Atma selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi seminar pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan seminar, yang ketiga tanggapan dan masukan dari mentor, keempat sesi tanya jawab, kelima kesimpulan, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Yang kedua adalah pemaparan seminar dari Ibu Eka Putri Cahyani, Sarjana Pendidikan, dengan judul Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR dalam Konseling Sebaya untuk menguatkan sosial mental di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Kepada Ibu Eka Putri Cahyani, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu Diah Pitaloka Handiliani SPD MPD dan rekan-rekan P3K semuanya. Hari ini sedikit saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, di sini saya mengambil identifikasi isu yang saya ambil adalah kurangnya ruang khusus nyaman untuk konseling sebaya. Yang kedua, beban tugas dan komitmen konselor sebaya. Beban tugas dan komitmen konselor sebaya, rendahnya minat dan partisipasi remaja, kurangnya kepercayaan terhadap kerahasiaan, persepsi terhadap konseling sebaya. Di materi ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan atau penerapan konseling sebaya di SMP Negeri 4. Maka dari itu masih banyak kendala yang saya hadapi ketika saya akan melakukan menerapkan konseling sebaya di anak-anak SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Yang pertama, kemampuan empati dan komunikasi. Tidak semua siswa memiliki kemampuan empati dan komunikasi yang baik untuk menjadi konselor sebaya yang efektif. Yang kedua, pengetahuan konselor sebaya perlu dilatih untuk memahami batas peran mereka dan tahu kapan harus merujuk kasus ke konselor profesional. Yang ketiga, manajemen emosi. Konselor sebaya mungkin kesulitan mengelola emosi mereka sendiri ketika berhadapan dengan masalah berat yang dihadapi oleh teman sebaya mereka. Dan di sini kita akan mengajarkan kepada anak-anak bahwa ketika ingin berkonseling itu tidak hanya harus ke guru BK, tapi bisa ke teman sebaya mereka yang mereka anggap bisa mampu atau bisa memberi solusi kepada mereka. Yang keempat, beban psikologis. Adanya risiko konselor sebaya mengalami breakout atau kelelahan mental akibat terlalu sering mendengarkan masalah teman tanpa dukungan yang memadai yang diri mereka sendiri. Jadi di SMP Negeri 4 itu sudah ada PIKR. PIKR itu Pusat Konseling Informasi Remaja. Nah, ada kadernya. Tujuannya jadi konseling sebaya itu tidak hanya dilakukan oleh PIKR saja, tapi kalau bisa PIKR itu juga memfasilitasi teman-teman yang lain, memberi ilmu
memberi ilmu supaya teman-teman yang lain itu bisa menjadi konselor sebaya bagi temannya. Maka dari itu, gagasan yang saya angkat di sini adalah penerapan pusat informasi remaja atau PIKR dalam konseling sebaya untuk menguatkan sosial mental. Kenapa saya mengambil tema ini, judul ini? Karena banyak sekali anak-anak itu yang kurang bisa mengontrol emosinya, sosialnya. Ketika dia ada masalah, dia itu cenderung diam, tidak mau menyampaikan masalah apa yang terjadi. Nah, gitu. Apalagi kalau bisa sama temannya bisa berbagi keluh kesah atau berbagi saran, nasihat supaya bisa mengurangi beban mereka. Guru juga memberi masukan, tapi kan guru BK juga lebih dekat ke temannya seperti itu. Maka dari itu supaya mental mereka itu juga bisa lebih baik lagi, bisa mengkondisikan, bisa berbaur lebih baik. Kegiatan program pelatihan konselor sebaya di SMP Negeri 4 sudah dilakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi tentang PIKR. Ya, tujuannya nanti untuk merangkul teman-teman mereka supaya bisa saling berbagi, bisa menyelesaikan masalah mereka dengan teman mereka, seperti itu. Yang kedua, penyusunan modul konseling sebaya. Nanti kita bisa koordinasi dengan kader PIKR. Yang ketiga, sosialisasi dan pembentukan tim konselor sebaya. Nanti dari PIKR akan mengadakan pelatihan tentang konseling sebaya. Bagaimana sih menjadi konseling sebaya itu, menjadi konselor dan menjadi konselor yang baik. Bagaimana kita melayani konseling supaya dia bisa memecahkan masalahnya, seperti itu. Yang D, pojok curhat teman bicara. Jadi anak-anak itu sekarang kan dinamikanya anak-anak itu sering menyendiri karena banyak faktor yang mengakibatkan anak kurang bercerita atau berkeluh kesah seperti itu. Kalau bisa dengan teman sekelasnya bisa saling bertukar pikiran, bertukar nasihat supaya untuk pembentukan dirinya yang lebih baik lagi. Yang E, mengadakan forum group discussion, berbagi cerita tumbuh bersama untuk biar tahu, oh masa saya itu seperti ini, saya sedang berkembang, sedang masa pubertas. Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu dalam masa pubertas itu? Apakah kamu sama seperti saya? Apakah tumbuh kembang kamu sama seperti saya? Bisa mengetahui tumbuh kembang, kalau kok saya nggak seperti ini, kok kamu seperti ini, kayak gitu. Biar bisa saling bertukar informasi seperti itu. Walaupun mungkin dari guru, dari keluarga memberi nasihat, kalau anakku pubertas itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Kalau bersama teman mungkin aku juga mengalami menstruasi sebulan berapa kali, bisa berbagi tumbuh bersama. Yang F, kampanye kesehatan mental dan sosial generasi sehat jiwa raga. Banyak anak-anak itu yang gampang kecil hatinya. Dia merasa ketika dia dibully atau disakiti, merasa dia paling sakit. Kadang dia mental mereka itu mudah rapuh. Jadi banyak yang nggak mau sekolah atau tidak mau bergaul dengan teman itu lagi. Tapi lah tujuan kita mengadakan kampanye itu biar tahu semua dimanapun kita berada itu akan menghadapi sebuah masalah dan bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Kita kampanyekan anti bullying supaya anak-anak tahu apa sih penyebab bullying, nanti akibat yang terjadi ketika kita melakukan bullying kepada teman atau kepada orang lain itu berakibat apa kepada orang tersebut, dampak yang terjadi. Evaluasi dan refleksi. Kader PIKR lebih aktif lagi dalam kegiatan sosialisasi konseling sebaya. Mungkin nanti ke depannya PIKR lebih mengadakan sosialisasi lagi
lebih sering kita harapannya anak-anak SMP 4 bisa menjadi teman atau konselor sebaya bagi teman-teman mereka. Yang kedua, sebenarnya siswa sudah melakukan konseling sebaya dengan teman yang dianggap mampu menyimpan rahasia dan bisa memberi nasihat untuknya. Tapi alangkah baiknya lagi siswa diberi materi tentang konseling sebaya oleh kader PR atau materi guru BK ketika masuk ke dalam kelas. Nah, ini terjadi fenomena di kelas 7 itu ada anak yang ada 3 anak yang dia itu lebih nyamannya bercerita dengan teman kelas lain. Nah, mereka itu saling bertukar cerita. Oh, aku yang merasakan di kelas ini tuh seperti ini. Aku juga. Ya ada plus minusnya, tapi ketika dia di kelas dia sulit bersosialisasi karena karakternya tidak sama dengan temannya yang sering diajak curhat itu. Maka di kelas dia sering lebih dijauhi atau kurang ketika ada tugas dia tidak diajak seperti itu. Tapi kita arahkan di situ. Anak tersebut juga sering cerita pada saya, kalau saya di kelas seperti ini Bu, tapi saya nyamannya dengan anak yang kelas lain seperti itu. Ya kita bantu dia bagaimana, karena teman sekelas itu kan juga sosialisasinya di kelas, belajar dan berdiskusikan dengan teman sekelas. Kalau bisa dengan semua teman itu dia bisa bersosialisasi. Untuk rancangan tahun yang akan datang, tahun pertama mengidentifikasi dan memilih isu yang terjadi di SMP 4. Yang kedua, menyusun rancangan kegiatan konseling sebaya dengan metode observasi, partisipasi, dan non-partisipasi. Yang tahun ketiga, sosialisasi dan pelaksanaan konseling sebaya untuk menguatkan sosial mental siswa. Yang keempat, tahun menganalisa seluruh rangkaian kegiatan dan menarik kesimpulan. Kegiatan dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan mengembangkan inovasi unggulan. Di sini digarisbawahi bahwa kami bisa membangun mental anak-anak di SMP Negeri 4 supaya lebih kuat lagi dalam menghadapi lingkungan sosial, dirinya sendiri tangguh dalam bersosialisasi. Nah, ini ada pojok curhat dan konseling sebaya, pelatihan PR dan pelatihan sebaya. Dan ada forum grup anak berbagi cerita dengan teman-temannya dan kampanye tentang kesehatan mental berupa poster. Terima kasih dari saya. Ada yang bisa ditanyakan? Terima kasih kepada Ibu Eka Putri Cahyadi, Sarjana Pendidikan, atas penyampaiannya mengenai laporan yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Yang selanjutnya adalah tanggapan dan masukan dari mentor kepada Ibu Diah Pitaloka Hendriani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Eka. Terima kasih. Selamat Bu Eka sudah menyampaikan terkait hasil pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah selaku P3K. Di sini judulnya adalah penerapan PR. Nama PR sekolah kita adalah Semar Gayana. Untuk menguatkan sosial mental di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Saya sangat tertarik untuk pemilihan judul yang sudah Bu Eka lakukan terkait dengan pelaksanaan program ini. Ada beberapa hal. Tadi di bagian evaluasi dan refleksi, tolong ditambahkan di situ peran aktifnya itu hanya guru BK, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Berarti kepala sekolahnya nggak ngapa-ngapain ya. Nanti tolong ditambahkan bahwa terbukti bahwa kita kepala sekolah itu juga sering memberikan edukasi, kemudian pendampingan kepada peserta didik kita. Nanti ditambahkan. Kemudian bagus sekali untuk rencana tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu memang arahan dari saat kemarin pembekalan atau itu dari versinya Bu Eka? Dikombin Bu, jadi intinya
ada saya memiliki dari teman-teman BR ada rencana kami dari BPK menambahi. Oh gitu, baik. Namun saran dari Bu Dia bahwa rencana tahun pertama dan tahun kedua itu usahakan bisa dilaksanakan di tahun ini, ya. Untuk rencana tahun ketiga dan keempat itu bisa dilakukan di tahun 2026 misalnya kayak begitu. Sedangkan rencana tahun kelima biar progresnya tidak terlalu lama, nanti sampai tahun kelima kelamaan nanti kurang bisa terukur seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Budia ingin menanyakan tadi di rancangan tahun kedua itu ada kegiatan observasi partisipasi atau partisipatif dan non partisipatif. Jadi dari situ kita harapkan tahun pertama dan tahun kedua itu bisa dijadikan pelaksanaannya di tahun ini, misalnya gitu ya. Kan itu identifikasi pemilihan isu kan bisa sambil berjalan sembari menyusun rancangan. Itu kan hanya menyusun rancangan toh, iya kan, belum diimplementasikan. Kemudian next nanti bisa sosialisasi, pelaksanaan konseling seperti itu. Itu bedanya apa Bu? Metode observasi partisipatif dan non partisipatif. Mungkin lebih ke metodenya, jadi kadang menggunakan kita menyampaikan pertanyaan. Jadi anak-anak nanti mengisi apakah kamu pernah mendapatkan konseling sebaya dari teman kamu, ataukah kamu pernah cerita atau curhat ke teman kamu seperti itu. Kalau itu yang partisipatif. Iya, terus kalau yang non mungkin dengan mengadakan wawancara kepada anak-anak tersebut yang kita lihat kok dia sepertinya beda dengan teman yang lain. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan serta masukan dari mentor kami, Budia Pitaloka Handriani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Tentunya akan berdampak untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Eka. Untuk agenda yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Satu sesi kami buka 2 pertanyaan kepada para audiens, kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Nisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Tadi kan menyampaikan tentang PR. Nah sekarang saya ingin bertanya, apakah selama ini konseling sebaya di SMP Negeri 4 Surakarta ini sudah berjalan dengan baik? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Di SMP 4 sendiri sudah ada kader PR, tapi mungkin anak-anak itu sudah melakukan konseling sebaya secara tidak langsung kepada teman-teman mereka. Karena itu kami ingin ketika anak-anak sudah mau bercerita dengan teman-temannya itu dari kader PR atau dari BK itu memberikan tambahan kepada anak-anak itu materi untuk bisa sebagai konselor atau kita ada jatuh hati teman itu harus seperti apa. Jangan jadi nanti ketika cerita sama temannya dicurhati malah dia cerita sama orang lain. Kalau berjalan ya secara tidak langsung sudah berjalan kepada anak-anak tanpa anak-anak sadari. Sebenarnya itu sudah terjadi, tapi kan kita akan lebih memberi mereka materi tentang bagaimana menjadi konselor sebaya yang baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan serta tanggapan dari Bu Eka. Tadi pertanyaan berkaitan dengan apakah konseling sebaya di SMP Negeri 4 sudah berjalan dengan baik, dan jawaban dari Bu Eka sudah berjalan. Kemudian mungkin perlu adanya pembekalan dan edukasi untuk kader PR agar menjadi konselor sebaya yang lebih baik lagi. Pertanyaan yang kedua dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya, moderator. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu Eka, jadi apa yang menjadi faktor anak melakukan konseling sebaya? Terima kasih Ibu Eka. Terima kasih Pak Jamal atas pertanyaannya. Apa faktor yang menyebabkan anak harus melakukan konseling sebaya? Anak-anak itu kadang dia tidak langsung mau cerita sama guru wali kelasnya atau sama guru BK-nya seperti itu. Tapi mereka lebih nyaman bercerita dengan teman sebayanya yang mungkin sekelas atau beda kelas seperti itu. Ketika mereka berkonseling sebaya dengan teman, akan lebih meringankan
beban mental mereka lebih aktif lagi dalam belajar, saling bertukar pikiran, jadi beban dalam diri mereka itu bisa sedikit terkurangi. Kadang kan anak-anak kan nyaman, aku nggak harus cerita sama guru BK, mungkin dengan teman yang lain dia lebih nyaman seperti itu. Ketika kita sebagai guru BK atau guru mapel itu hanya bisa membimbing mereka supaya lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaan serta tanggapan dari Bu Eka berkaitan dengan apa faktor anak itu perlu adanya konselor sebaya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada Budia yang sudah memberi masukan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan pemaparan seminar saya, dan terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pemaparan Bu Eka yang telah disampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa guru BK bukanlah satu-satunya konselor di sekolah. Adanya PIK-R bisa menjadi wadah bagi peserta didik sebagai konselor sebaya. Kader PIK-R akan dibina dan dilatih untuk menjadi konselor yang baik, yang mampu menanggapi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi temannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa lagi silakan. Berdoa selesai. Saya selaku moderator, apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,